Halo, aku Eka. Di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku menggunakan beberapa barang yang bisa digunakan untuk mengurangi sampah. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu nih, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mencoba eh, mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari aku gitu. Oke, pertamanya itu dikarenakan karena pengalaman banjir pada saat Januari 2020, tepatnya 1 Januari 2020. Mungkin kamu yang tinggal di Jabodetabek pasti ngalamin tuh yang namanya banjir pada saat tahun baru 2020 kemarin. Nah, banjir di sekitar rumah aku itu sampai sedengkul orang dewasa. Mungkin buat sebagian orang banjir sedengkul tuh belum ada apa-apanya. Mungkin ada dari teman-teman yang ngalamin banjir sampai seleher atau bahkan sampai atap rumahnya tuh ketutupan sama banjir gitu ya. Tapi buat aku yang baru ngalamin banjir segitu, itu tuh ngerasa kayak efeknya luar biasa gitu. Karena dampaknya adalah beberapa perabotan rumah aku yang terbuat dari kayu itu jadi rusak. Otomatis kan itu otomatis menimbulkan kerugian bagi kita gitu kan, bagi aku gitu dan juga keluarga. Dari situ perlahan-lahan aku mencoba mencari tahu bagaimana caranya untuk mengelola sampah atau bagaimana caranya mengurangi sampah gitu lebih tepatnya. Sampai pada akhirnya aku mengetahui soal konsep gaya hidup zero waste atau minim sampah. Perlu diketahui juga bahwa yang namanya zero waste atau minim sampah itu namanya bukan berarti kita nggak sama sekali menghasilkan sampah, tapi kita berusaha untuk mengurangi dan juga meminimalisir sampah gitu, supaya sampah yang kita buang ke TPA itu tidak sebanyak itu gitu loh. Nah, alternatifnya adalah kita menggunakan barang-barang yang bisa kita gunakan sampai jangka panjang gitu. Nah, itu sebenarnya awalan kenapa sampai akhirnya aku mencoba untuk menerapkan gaya hidup zero waste. Nah, untuk lebih lengkapnya aku pengen nge-share ke kalian barang-barang apa aja yang biasa aku pakai saat ini untuk mengurangi sampah. Simak videonya sampai habis ya. Barang yang pertama yang pengen aku share itu ada cotton pad. Ini sebagai pengganti kapas. Biasanya kan sehari-hari kalau misalnya kita pakai skincare, biasanya kita pakai kapas kan untuk mengaplikasikan produk yang bentuknya cair gitu. Nah, dengan cotton pad ini bisa kamu gunakan nih untuk pengganti kapas gitu. Nah, sebenarnya teksturnya nih hampir sama kayak kapas gitu ya, lembut banget gitu. Nih kalau yang aku punya ini terbuat dari katun gitu. Selain lembut, cara ngebersihinnya juga gampang banget. Cara ngebersihinnya kayak baju biasa aja gitu. Jadi pada saat pertama kali kamu beli ini, kamu harus cuci dulu sebelum digunakan. Nah, nyucinya itu bisa pakai deterjen atau sabun-sabun lainnya gitu. Setelah disabunin, dikucek gitu, jangan lupa dijemur di bawah sinar matahari gitu. Nah, cotton pad ini selain bisa untuk gunain skincare, juga bisa buat menghilangkan make up waterproof kayak maskara atau lipstick matte gitu. Nah, untuk menghilangkan noda si produk make up yang waterproof ini, kamu harus rendam selama 20 menit di cuka dan juga soda kue. Jadi dicampur soda kue sama si cukanya, terus kamu rendam selama 20 menit. Setelah itu baru kamu cuci dengan deterjen atau sabun lainnya seperti biasa gitu, dan juga dijemur pastinya. Ini hemat banget pastinya. Ini bisa kita pakai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau kamu ngerawatnya dengan benar ya. Dan otomatis itu kan ngebuat kita jadi lebih hemat untuk nggak beli kapas
dan juga kita nggak menghasilkan sampah kapas kan. Itu nih, jadi bisa kamu andalkan banget. Di e-commerce sudah banyak banget yang nyediain cotton pad ini dengan berbagai jenis gitu. Ini ada 2 jenis ya, ada yang cuma bisa dipakai satu sisi aja, ada yang bisa dipakai 2 sisi gitu. Jadi terserah kamu pilih yang mana yang sesuai sama budget dan juga kebutuhan kamu aja gitu. Barang kedua yang aku pengen share ke teman-teman itu adalah sapu tangan. Jadi aku punya beberapa sapu tangan gitu ya sebagai pengganti tisu. Biasanya kan aku sering nih kalau misalnya pergi kemana-mana itu bawa tisu gitu, baik untuk misalnya ke toilet umum atau misalnya ke ke restoran dan lain-lain, itu biasanya aku pakai tisu kan, bawa tisu gitu. Nah, untuk mengurangi atau bahkan mencegah sampah tisu, aku sekarang menggunakan sapu tangan ini gitu. Gampang banget, ini nggak makan tempat, ini bisa dilipat kecil gitu, ini nggak makan tempat sama sekali, bahannya juga tipis gitu ya, jadi kita nggak bakalan berat deh bawa ini gitu kan. Daripada bawa tisu segambreng-gambreng, mendingan bawa sapu tangan aja nih, 1 atau 2 gitu kalau misalnya kita lagi bepergian. Bisa nih untuk mengurangi si sampah tisu tadi gitu. Di e-commerce juga banyak banget yang jual dengan harga yang murah banget. Kalau yang aku punya ini tuh terbuat dari katun. Motifnya juga macam-macam banget gitu. Ada yang garis-garis, ada yang polos gitu. Macam-macam lah gitu motif-motifnya gitu, sesuai sama yang kita inginkan aja gitu. Terus ukurannya juga simple, ukurannya kayak sama kayak sapu tangan lainnya sih. Ini ukurannya segini. Ini nggak makan tempat banget di tas gitu. Ini bisa dikantongin di celana atau misalnya di tas gitu. Jadi praktis lah kita pakai ini gitu. Barang ketiga yang pengen aku share adalah sikat gigi bambu. Seperti pada umumnya, sebelumnya aku juga pasti pakai sikat gigi plastik. Tapi setelah tahu bahwa sikat gigi plastik itu juga lama terurai atau nggak bisa didaur ulang gitu, coba aku memutuskan untuk menggunakan sikat gigi bambu gitu. Nah, sikat gigi bambu ini sikatnya terbuat dari bionilon gitu, yang bisa didaur ulang. Jadi setelah kita menggunakan ini selama 3 bulan, kan seperti yang kita tahu bahwa kita tuh disarankan untuk 3 bulan sekali ganti sikat gigi kan. Nah, kalau kita udah selesai menggunakan ini selama 3 bulan, kita bisa nih memisahkan si sikat ini dengan gagangnya menggunakan tang gitu. Jadi kita bisa memilah sampahnya gitu. Nah, terus gimana nih rasanya menggunakan sikat gigi bambu? Sebenarnya bisa dibilang sama lah, hampir sama lah pada saat kita menggunakan sikat gigi plastik. Nggak ada rasa yang aneh-aneh, nggak ada sakit, nggak ada apa. Sama nyaman aja gitu, kayak kita menggunakan sikat gigi plastik gitu. Selanjutnya ada menstrual pad. Nah, menstrual pad ini adalah sebagai pengganti pembalut konvensional. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya kan perempuan itu setiap bulan pasti mengalami menstruasi. Nah, biasanya juga kita menggunakan pembalut konvensional gitu kan. Pembalut konvensional ini terbuat dari plastik gitu. Tapi coba bayangin, satu pembalut aja, pembalut konvensional itu kita bisa menghasilkan banyak sampah, baik itu dari pembungkusnya, pembalutnya itu sendiri, belum juga perekatnya gitu. Itu banyak banget sampah yang kita hasilkan. Nah, tapi kalau kita menggunakan menstrual pad atau pembalut kain, kita nggak bakal tuh yang namanya menghasilkan sampah sebanyak itu gitu. Nah, ini menstrual pad ini bisa kita gunakan bahkan sampai 10 tahun gitu. Bayangin, ini bisa sehemat itu, kita nggak perlu setiap bulan beli pembalut gitu ya. Kita bisa menggunakan ini aja. Ini udah bisa banget kita andelin pada saat kita menstruasi gitu. Di pasaran tuh udah banyak banget yang jual gitu, dengan berbagai motif, dengan berbagai warna yang menarik pastinya. Cara ngebersihinnya memang agak repot gitu, tapi balik lagi bahwa ini kita nggak menghasilkan sampah loh gitu, kita nggak menghasilkan sampah pembalut gitu.
Cara ngebersihinnya gimana sih? Cara ngebersihinnya menggunakan air dingin. Terus kita setelah si darahnya itu hilang, kita kucek menggunakan deterjen, sedikit deterjen, jangan banyak-banyak deterjennya. Habis itu kita kucek pelan-pelan gitu, jangan keras-keras. Habis itu kita peras juga secara perlahan gitu, jangan terlalu diperas-peras banget. Kalau misalnya masih ada aroma-aroma apek atau aroma-aroma nggak enak, kita bisa rendam dulu. Setelah dihilangkan ya darahnya, kita bisa rendam dulu si pembalut ini menggunakan cuka dan juga soda kue atau air lemon atau tea tree atau cairan seperti misalnya aromaterapi juga bisa untuk menghilangkan si bau apeknya ini gitu. Nah, gimana sih rasanya menggunakan menstrual pad ini? Sebenarnya bisa dibilang aku lebih prefer menggunakan menstrual pad. Kenapa? Pasti kalau misalnya kita menggunakan pembalut konvensional, pasti sekali aja deh kita pernah yang namanya ngalamin lecet di bagian selangkangan gitu kan. Karena kan si pembalut konvensional itu terbuat dari plastik kan, dan kalau misalnya geser-geser itu bisa ngegesek kulit kan. Nah, kalau menggunakan si menstrual pad ini itu nggak kita nggak bakal ngerasain lecet lagi gitu, karena ini bahannya lembut banget. Terus yang paling bikin seneng adalah ini daya serapnya juga cepet gitu. Bahkan selama aku menggunakan si menstrual pad ini, aku nggak pernah yang namanya ngerasain tembus atau misalnya bocor, nggak gitu, karena memang daya serapnya cukup tinggi gitu. Di pasaran tuh ada banyak banget motifnya, ada yang motif bergambar seperti ini atau misalnya polos kayak gini gitu. Ukurannya juga macam-macam. Ini kan ukurannya panjang nih buat yang malam, biasanya nih buat malam atau misalnya lagi deres-deresnya gitu. Atau bisa yang medium, itu biasanya kalau kita udah hari-hari ketiga, hari keempat, kelima, itu biasanya kita nggak terlalu banyak kan darahnya gitu, bisa pakai yang medium gitu. Tada, ini sedotan stainless. Sedotan stainless ini digunakan untuk mengganti sedotan plastik gitu ya. Jadi kayak yang kita tahu kan, kalau misalnya kita beli minuman di luar, itu biasanya kita pasti dikasih sedotan plastik gitu. Nah, sekarang aku kalau kemana-mana nih, kalau keluar rumah pengen makan di luar gitu, aku nggak pernah ketinggalan ini, karena ya ini ngebantu banget supaya kita nggak menghasilkan sampah sedotan plastik gitu kan. Bentuknya juga macam-macam, ada yang buat boba, ada yang buat minum biasa gitu, kayak misalnya minum teh atau kopi apa segala macem, kita bisa pakai yang ini gitu. Terus cara ngebersihinnya juga gampang gitu, kita tinggal sikat aja terus kita jemur, udah gitu. Gampang banget gitu. Terus menurutku ini benda yang kayak nggak boleh terlupa sih kalau misalnya keluar rumah. Kalau misalnya kita mau ke mall, ketemu teman atau ketemu saudara segala macem, ini jangan sampai lupa gitu. Sekarang udah banyak banget yang jual dengan harga yang bervariasi, ada yang murah, ada yang agak mahal, terserah kalian bisa beli sesuai sama budget kalian gitu. Nggak perlu yang mahal-mahal juga, karena fungsinya juga sama aja, sedotan-sedotan juga gitu kan. Selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan adalah botol minum. Biasanya aku kalau berpergian pasti aku bawa botol minum. Botol minum ini memang juga terbuat dari plastik, tapi botol minum ini bisa kita pakai jangka panjang gitu, bisa bertahun-tahun kita pakainya gitu. Ini kalau aku berpergian nggak boleh ketinggalan, karena ini bisa kita refill kan gitu. Bentuknya juga macam-macam, warnanya juga macam-macam, ukurannya juga macam-macam, terserah kalian mau beli yang mana. Apakah misalnya mau beli yang 300 ml atau mungkin 1 liter, itu juga ada banyak banget tersedia di pasaran. Terserah kebutuhan kalian aja gitu. Tapi biasanya ini aku pakai 2 kali sih, karena biasanya kalau misalnya ke ke restoran atau kemanapun itu biasanya aku suka refill gitu minuman, supaya aku nggak beli minuman di luar gitu. Cara ngebersihinnya juga gampang banget, tinggal disikat terus tinggal dibersihin pakai sabun cuci piring juga bisa gitu, gampang banget.
Barang yang terakhir yang pengen aku share adalah kantong kain. Ini biasanya aku pakai kalau untuk belanja sehari-hari. Ini yang ukurannya kecil ya. Biasanya kalau mau ke minimarket atau cuma beli perintilan-perintilan doang, biasanya aku bawa ini. Terus ini juga ada ukuran gedenya nih kalau misalnya pengen belanja banyak gitu ya. Ini ukuran gedenya gitu. Di pasaran sebenarnya udah banyak banget tas-tas kain ini untuk membantu kita mengurangi sampah plastik gitu. Bahkan sekarang supermarket, minimarket di beberapa daerah di Indonesia udah menerapkan tuh yang namanya nggak menyediakan plastik gitu untuk konsumennya, dan aku sangat mendukung sekali sih sama kebijakan tersebut gitu. Dan biasanya aku juga menyelipkan satu tas kain untuk aku bawa kemana-mana kalau misalnya aku lagi keluar rumah gitu ya, supaya aku nggak lupa kalau aku bawa kantong kain gitu, dan aku nggak perlu pakai si plastiknya kan gitu. Itu ngebantu banget gitu. Kalau misalnya kamu pengen gitu supaya nggak lupa untuk membawa si kantong kain itu, mendingan kamu juga nyimpen tuh kantong kain lainnya di tas kamu yang biasa kamu pakai sehari-hari gitu, supaya nggak lupa kayak gitu. Oke deh, itu tadi beberapa barang yang aku biasa pakai untuk mengurangi sampah sehari-hari. Semoga dari video ini bisa menginspirasi kalian atau bisa ngasih insight lah ke kalian, barang-barang apa sih yang sebenarnya bisa kita pakai secara long lasting gitu. Memang kehidupan atau gaya hidup zero waste ini nggak bisa begitu aja dipraktekkan. Kita harus perlahan-lahan, karena harapannya gaya hidup ini bisa kita terapkan secara jangka panjang gitu. Aku pun juga masih belajar gitu. Aku nggak yang expert banget gitu, belum expert gitu untuk gaya hidup ini, tapi aku masih belajar untuk bisa mengurangi sampah secara perlahan di kehidupan sehari-hari. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada barang-barang lain yang bisa mengurangi sampah, kalian bisa share di kolom komentar, dan juga share pengalaman kalian di kolom komentar tentang kebiasaan zero waste. Sampai jumpa di video selanjutnya.